Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Sebelum kita lebih jauh lagi membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga malam hari ini pun kami tidak henti-hentinya merasakan akan betapa besarnya kasih Tuhan yang menyertai tetapi juga yang memelihara kehidupan setiap kami. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami tidur dan beristirahat, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menolong kami, supaya melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, memberikan lagi kepada kami kebenaran yang menguatkan, yang menuntun kami untuk kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saat teduh malam hari ini berjudul Melatih Kepekaan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25 mengatakan, "Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita mengabaikan bisikan lembut di hati kita, karena kita tidak tahu kemana suara itu menuntun kita. Suatu kali sebagai guru origami atau seni melipat kertas ala Jepang, Art Piodri diminta untuk mewakili sekolahnya pada sebuah pameran yang diadakan di sebuah pusat perbelanjaan besar di Milwaukee. Ia berencana akan membawa 100 pasang burung bangau dari kertas yang sudah dilipatnya untuk dipamerkan kepada setiap pengunjung. Sebelum harinya, sesuatu yang aneh terjadi, di mana ada suara yang berkata kepadanya untuk mencari kertas berwarna emas dan membuat origami burung bangau dari kertas tersebut. Suara tersebut mendesaknya berkali-kali agar Art benar-benar melakukannya, sehingga akhirnya ia menemukan kertas yang berwarna emas pada tumpukan kertas di rumahnya. "Kenapa saya harus melakukan ini?" tanyanya dalam hatinya sendiri. Art tidak pernah lagi membuat origami dari kertas warna emas karena tingkat kesulitannya yang jauh lebih tinggi daripada kertas biasa. Dia pun menggerutu dalam hatinya, kenapa harus kertas ini? Namun suara itu terus terdengar dan mengatakan, "Lakukanlah dan berikan itu pada seseorang." Maka dia pun berpikir dalam hatinya, siapa orang tersebut? Maka kemudian malam itu Art membuat origami burung bangau yang sangat indah dari kertas berwarna emas, sekalipun dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Kemudian ia menaruhnya dalam sebuah kotak dan meletakkan kotak tersebut dalam kumpulan origami bangau lainnya. Ketika hari pameran tiba, banyak sekali orang datang ke standnya. Kemudian ada seorang wanita berdiri di depannya. "Apakah orang ini yang dimaksud?" tanyanya dalam hatinya. Sementara memandang sekelilingnya, tangannya meraih kotak berisi origami bangau dari kertas berwarna emas. Art memberikannya kepada wanita tersebut seraya berkata, "Saya tidak tahu mengapa, tetapi suara itu menyuruh saya memberikan ini kepada Anda. Bangau adalah simbol kedamaian," katanya secara singkat. Wanita itu pun tidak berkata apa-apa, tetapi tangannya menyentuh dan mengelus origami kertas tersebut dengan air mata yang mulai mengalir di wajahnya. Akhirnya wanita itu menarik nafas dan berkata, "Suami saya meninggal 3 minggu yang lalu. Ini adalah hari pertama saya keluar dari rumah. Dan hari ini," ia menyeka matanya sebelum meneruskan kata-katanya. Lalu dengan suara tersendat ia melanjutkan, "Hari ini adalah ulang tahun emas pernikahan kami. Terima kasih banyak untuk hadiah yang indah ini. Saya tahu sekarang bahwa suami saya ada dalam kedamaian.
Suara yang engkau dengar itu adalah suara Tuhan, dan hadiah yang indah ini adalah hadiah darinya. Terima kasih karena engkau telah mendengarkan suara Roh Kudus dalam hatimu. Sejak saat itu, maka Art belajar untuk lebih peka lagi ketika Roh Kudus berbicara di dalam hatinya. Sebagai orang percaya, kita perlu melatih kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus. Jangan abaikan ketika suara itu datang, karena mungkin saja Tuhan sedang memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, atau melakukan sesuatu baginya, bagi rencananya dan bagi kemuliaannya. Tugas tanggung jawab setiap kita adalah belajar untuk melatih kepekaan dengan cara belajar untuk mau membuka telinga kita dan mengarahkan perhatian kita pada setiap suara firman Tuhan. Sehingga ketika kita membuka diri kita pada tuntunan firman Tuhan, itu sama halnya ketika kita belajar untuk melatih diri mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dari waktu ke waktu dengan terus mau berlatih, maka timbullah sebuah kepekaan dalam diri kita. Ketika kita mau belajar mentaati setiap perkataannya, maka disitulah sebenarnya hati nurani kita terus terbangun semakin murni, semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus, bahkan suaranya. Sehingga dengan jalan demikian kita akan dituntunnya langkah demi langkah sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Langkah demi langkah berjalan dalam rencananya, sehingga kita dipakainya menjadi alat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui hidup kitalah orang dapat diberkati, melalui hidup kitalah orang dapat percaya dan mengenal Tuhan. Bahkan hidup kita dipakai untuk mengerjakan sesuatu yang besar bagi kemuliaannya, supaya kerajaannya ditegakkan di bumi ini. Oleh sebab itu malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar melatih kepekaan kita. Ketika kita diingatkan untuk berdoa, segeralah kita berdoa. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk membaca firman Tuhan, segeralah untuk membaca firman Tuhan. Kalaupun kita mungkin diingatkan untuk melakukan hal yang lainnya lagi, kerjakanlah dengan respon hati yang tepat. Maka disitulah ketika kita terus belajar untuk taat dan taat, itulah kita melatih diri kita semakin peka terhadap tuntunannya, terhadap suaranya, sehingga kita dipakai menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Sesuatu tidak terjadi secara tiba-tiba atau instan, tetapi bisa terjadi melalui sebuah proses, dan proses itulah yang dinamai dengan berlatih. Dan kita mau belajar untuk mau melatih diri, mendisiplin diri untuk taat kepada tuntunannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk melatih kepekaan kami terhadap suara Roh Kudus, suara-Mu ya Tuhan, melalui tuntunan-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat seturut dengan kehendak-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, bahkan kemuliaan-Mu di tengah dunia ini, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan membawa banyak orang datang dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Malam hari ini pun kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat di dalam pertolongan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan ingin menyatakan kehendak-Nya pada kita. Hanya saja kita perlu melatih kepekaan kita terhadap suaranya, agar kita dapat membedakan mana yang merupakan kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Kita dituntunnya dan dipakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.